Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, ya jamaah muslimah basirah yang saya cintai karena Allah. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian dan kita memiliki buku panduan yaitu pendidikan anak, ya pemuda nanti ini karena buku yang kedua. Kita masih fokus di pendidikan anak. Ada pilar emas yang menghadapi tantangan zaman. Dan kita masuk di bab yang kedua. Begitu ya? Silahkan boleh teman-teman buka yang sudah punya bukunya halaman 5. Ya, pilar kedua halaman 5. Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala selaku penulis kitab ini, beliau memaparkan tentang kaidah emas dalam mendidik anak. Kata beliau teman-teman, di dalam mendidik anak, di dalam membersamai buah hati yang tercinta, itu dibutuhkan ilmu. Wabil khusus ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai orang tua yang telah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buah hati, selazimnya belajar kembali tentang ilmu mengenal Allah. Bagaimana kita mau memberikan sesuatu kepada anak-anak kita kalau kitanya saja belum paham mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita mau meyakinkan anak-anak kita kalau keyakinan kita saja belum 100% kepada Allah? Kadang ibu-ibu, teman-teman semuanya, kita itu percaya kepada Allah. Tapi kadang di sisi lain, ketika ujian begitu berat, terkadang ada beberapa hamba Allah yang kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa kok aku diberikan ujian seberat ini? Kenapa temanku ya kelihatannya hidupnya enak terus, tapi kenapa engkau beri saya suami yang model demikian? Teman-teman, kenapa Allah terkadang memberikan kepada kita pasangan hidup yang mungkin belum sesuai dengan harapan kita? Karena Allah mengerti sabarnya kita itu seperti apa. Karena Allah tahu jika suami ini, jika pasangan ini diberikan kepada teman-teman, maka teman-teman akan lebih bersabar dibandingkan dengan wanita lain. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah bisa memahami arti tauhid yang sebenarnya, maka kita akan dimudahkan oleh Allah dalam membersamai buah hati kita menjalani kehidupan ini. Jadi pondasi utama dalam membersamai anak-anak itu diawali dari kita sebagai orang tuanya. Jangan pernah lalai untuk belajar ilmu tauhid. Jangan pernah lalai untuk belajar mengenal Allah kalau kita pengen dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya bersama keluarga besar. Ya, jadi kadang kita pengennya anak kita soleh, anak kita solihah, tapi ibunya, ayahnya nggak mau belajar. Padahal apa? Allah berfirman, ya, di dalam Al-Quran, Allah akan memasukkan seluruh keluarga, orang tua, anak-anak ke dalam surganya Allah manakala orang-orang ini beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi konsep dasar mendidik anak adalah ketika kita pengen anak-anak kita baik, ketika kita ingin anak-anak kita salih dan salihah, maka perubahan diawali dari dalam diri kita sebagai orang tua. Dan apa yang mesti kita lakukan dalam membersamai anak-anak? Kita coba kenalkan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang arti kalimat yang baik, ya. Beliau mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Lihat, mari kita belajar dari apa yang telah dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala dengan mengambil firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. Silahkan bagi teman-teman yang belum ada bukunya, boleh ditadabburi setelah kajian selesai nanti untuk menjadi bahan renungan bersama. Bagaimana Allah mengumpamakan di dalam Al-Quran kalimat yang baik. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Dan para ulama mengatakan yang dimaksud kalimat yang baik ini adalah tauhid, iman. Seseorang kalau imannya, tauhidnya sudah baik, maka diibaratkan ia punya akar yang kokoh, ya. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Artinya kalimat yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang berlawanan dari iman, dari tauhid. Maka ketika kita berkata-kata kepada anak-anak kita dengan kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, maka diibaratkan pohon itu tercabut dari akarnya dan dia menjadi rapuh, tumbang. Ya, insya Allah saya akan jelaskan apa hubungannya, apa kaitannya dengan ayat ini dalam membersamai anak-anak. Begini, Ibu-ibu, anak-anak kita itu dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah kebaikan. Anak-anak kita yang Allah berikan kepada kita, Allah sudah bekali mereka dengan fitrah keimanan, dengan fitrah tauhid. Buktinya apa, Ustazah? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Dan ibu bapaknya lah yang menjadikan anak ini Nasrani, Yahudi atau Majusi. Berarti sepakat ya teman-teman,
bahwa dalam konsep Islam anak kita itu bukan diibaratkan seperti kertas putih di mana kita sebagai orang tuanya bebas mencoret-coret kertas putih itu. Bukan itu. Tapi dalam konsep Islam, anak-anak yang terlahir ke muka bumi ini telah Allah titipkan fitrah-fitrah kebaikan. Allah titipkan fitrah-fitrah tauhid, keimanan, mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb-nya. Dan yang merusaknya siapa? Yang menjadikan anak ini akhirnya tidak percaya kepada Allah Tuhannya dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad nabinya. Yang merusak adalah orang tuanya. Subhanallah. Ya. Jadi gimana Ustazah? Jadi begini Ibu-ibu. Ketika kita tahu bahwa anak kita sudah dititipi fitrah-fitrah kebaikan, anak kita sejatinya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masih di dalam rahim kita, maka tugas kita adalah membersamai anak kita dan mengenalkan Allah Azza wa Jalla lebih dekat lagi dengan anak kita. Real dalam kehidupannya seperti apa? Kan gitu ya. Kalau kita sudah tahu ilmunya kan kita amalkan. Bagaimana nih dalam kehidupan real anak-anak? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud. Jadi Imam Ibnul Qayyim itu punya kitab tentang pendidikan anak namanya Tuhfatul Maulud. Itu bagus untuk dibaca. Sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Silahkan dibaca Tuhfatul Maulud. Dan sepertinya saya sudah membahas kitab ini waktu COVID. Jadi berarti di online di Mutiara Hikmah, di YouTube channel Mutiara Hikmah insya Allah sudah ada. Ya pendidikan anak nanti Mutiara Hikmah atau Imratul Azizah tentang kitab Tuhfatul Maulud insya Allah sudah ada. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau berkata di dalam kitab Tuhfatul Maulud, kata beliau, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh orang tua untuk membersamai anak-anak agar lebih dekat dengan Allah? Maka kata beliau, ketika anak ini lahir ke dunia, maka perdengarkan kepada anak ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibunya membaca Al-Quran, ibunya mengenalkan kepada anak ini, nak, ini makan dari Allah, nak, Allah itu baik. Ya, atau kita kenalkan syahadat juga boleh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak, Rabb kita itu Allah, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Itu kata Imam Ibnul Qayyim begitu. Ya, sampai nanti anak-anak menyusui usia 2 tahun selesai, baru setelah itu anak-anak bisa berjalan, mengenal alam, ya, bermain di dunia luar. Disitulah kita mulai kenalkan lagi tentang keberagaman makhluk-makhluknya Allah. Jadi yang namanya belajar itu teman-teman, untuk anak-anak itu sejatinya bukan hanya di bangku sekolah gitu. Anak kita belajar, gurunya mengajar, bukan. Tetapi anak-anak juga bisa belajar ketika mereka berada di alam bebas. Ya, kenalkan Allah sebanyak-banyaknya kepada mereka. Nak, lihat nak, ada gunung yang menjulang tinggi. Gunung yang menjulang tinggi itu yang menciptakan adalah Allah. Anak kita dibawa ke laut bermain pasir, karena anak-anak memang senang main pasir. Ya, ada 3 hal yang tidak dapat ditolak oleh anak-anak. Ingat-ingat bersama. Yang pertama bermain. Bermain ini nggak ada. Saya kira nggak ada anak yang nolak dari bermain, ya, kecuali Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi disuruh bermain nggak mau, maunya belajar. Ini nih, masya Allah gitu ya. Kalau anak-anak kita mau bermain apa mau belajar, ibu-ibu? Ya, itu fitrah memang. Bermain, ya, berkisah dan hadiah. 3 ini nggak mungkin ditolak oleh anak kita. Pasti anak kita mau, pasti. Apa tadi 3 hal itu? Bermain, berkisah, hadiah. Ya, udah tahu ya. Jadi kalau mau ambil hatinya anak-anak biar bermain, kita berkisah kepada anak-anak dan kasih hadiah. Pasti mereka suka, gitu ya. Subhanallah, kalau kita bahas satu persatu bagaimana kita memberikan waktu kepada anak-anak kita bermain, tidak boleh kita menghentikan anak-anak yang sedang bermain. Ya, kemudian bagaimana kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita tanpa syarat, dan bagaimana pula kita berkisah itu membutuhkan berjilid-jilid buku.
membutuhkan bersesi-sesi kajian. Subhanallah. Ya, terakhir teman-teman, saya dan tim dari Sekolah Alam Tahfiz Unggulan dari 1 bersama Ustadz Hanan juga sama, kita belajar bareng tentang bagaimana kita memberikan hadiah tanpa syarat kepada anak kita. Seperti apa real dalam kehidupannya, itu kita belajar, Masya Allah. Dan itu kita membutuhkan waktu ketika itu sambil camping itu bareng 2 hari 1 malam ya, untuk belajar 1 bab itu ya, Masya Allah. Jadi ini sangat penting teman-teman, untuk kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita itu tidak bisa menolak dari 3 hal, yaitu tadi bermain, berkisah, dan hadiah. Maka ketika anak-anak kita bermain, disitulah kita ambil peran untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenalkan warna kepada anak-anak kita, nak. Warna itu ada bermacam ragamnya. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna oranye. Kita ambilkan wortel, anak kita pegang, nah ini warna oranye. Subhanallah. Allah zat yang maha luar biasa menciptakan sayuran dengan beragam warna. Masya Allah. Begitu ibu-ibu. Jadi sebenarnya menurut saya, semua yang ada di alam ini bisa menjadi sarana untuk belajar anak-anak kita. Lihat batu yang kalau kita sering ke alam gitu ya, itu kan Masya Allah bentuknya bermacam-macam itu. Warnanya juga bermacam-macam. Maka kita bisa kenalkan kepada anak-anak kita. Subhanallah, Allah itu zat yang luar biasa. Lihat batu saja bermacam-macam bentuknya. Ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang apalagi ibu-ibu? Pipih, ada yang gepeng, ada yang oval, ya kan macam-macam tuh. Ya. Terus nanti kita lihat dedaunan. Nah, coba anak kita biar menyentuh dan melihat. Lihat nak, yang paling luar biasa itu daun apa itu yang tengahnya bolong-bolong itu, janda bolong. Apa namanya? Janda bolong ya? Betul ya? Bukan perawan bolong kan? Tahu daun yang bagus ya, Masya Allah ya. Itu di tempat kami di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan itu ditanam itu ada. Saya pernah bertemu dengan salah satu anak. Jadi sekian banyak anak tuh, saya satu anak tuh tanya ya. Saya tanya waktu itu, nak sini nak. Coba lihat daun ini, anaknya orang bukan anak saya ya. Anaknya kaum muslimin. Lihat, bagus nggak ke anak perempuan? Bagus nggak menurut Mbak? Lihat deh, bagus nggak? Bagus Ustazah. Loh kok ini bisa berlubang gitu ya Us gitu ya? Kenapa? Gimana anak-anak ya? Ini semua dari Allah, keren kan Allah? Iya Allah keren katanya gitu, Masya Allah. Jadi hiburan anak-anak di rumah itu ya, anak-anaknya kaum muslimin yang melihat hal-hal yang seperti itu mereka takjub, Masya Allah. Dan ini PR kita semuanya ibu-ibu. Jadikan apa yang dilihat oleh anak kita itu sebagai sarana untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi ya. Jadi nanti anak-anak kita dibawa keluar, kita kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ciptaan-ciptaannya. Kata Imam Ibnul Qayyim begitu ya. Jadi teman-teman, di antara cara zaman now agar anak-anak kita ya tidak terlalu banyak terpapar dengan dunia apa ini? Dunia gadget ya. Maka di antaranya adalah diajak bermain keluar. Ya, Ustazah, tapi sayanya yang malas keluar gitu ya. Ya. Ibu-ibu, kalau keluar ada manfaatnya itu boleh ya. Di rumah boleh nggak Ustazah kita kenalkan Allah? Boleh, silahkan. Di rumah melihara ikan, kemudian ikannya berwarna-warni, kemudian kita kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ikannya ragam bentuknya berbeda-beda, maka kita kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cara kita mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak ya. Jadikan anak kita anak yang paham bahwa ia memiliki Rabbnya, ia memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasakan pada diri kita teman-teman agar anak-anak kita itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita mau membersamai anak-anak kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita saja kadang ya, kalau melakukan sesuatu terkadang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa teman-teman
dalam mengenalkan Allah itu ya di rumah-rumah kaum muslimin itu juga bisa dengan diadakannya seperti obrolan gitu ya dengan ayahnya, terutama dengan suami kita, dan mulailah ya mengenalkan nama-nama Allah yang indah gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan suami kita mengenalkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah pada diri anak-anak ya. Atau misalnya teman-teman masak gitu ya, masak terus kan itu Masya Allah, masakan itu bisa juga jadi pembelajaran buat anak-anak kita. Nah, rasa masakan ini apa ya? Asin bun, Masya Allah. Berarti kalau asin itu tadi dikasih apa itu? Garam. Siapa yang membawa garam ini ke sini? Siapa yang telah menciptakan garam sehingga rasanya asin? Allah. Kita yang ngajarin anak kita, Allah. Ya, subhanallah teman-teman. Anak-anak yang senantiasa dididik dan senantiasa dibersamai oleh orang tua atau guru-guru yang mengingatkan Allah, maka para pendidik, baik itu orang tua maupun guru-guru, akan Allah berikan hadiah panen ketika anak ini sudah benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya misalkan sebuah misal, contoh. Anak usia 6 tahun, ketika itu ini kisah nyata, bukan kisah-kisah yang tidak nyata ya. Ketika dia belum ditumbuhkan giginya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, suatu hari giginya tumbuh. Dia bilang kepada orang tuanya, apa kata dia? Alhamdulillah, akhirnya Allah menumbuhkan gigiku, katanya. Kenapa? Karena memang disonding dari awal bahwa apa yang diberikan, apa yang kita rasakan itu semuanya berasal dari Allah. Ada lagi cerita, Masya Allah, ketika anak-anak ya makan, ketemu jagung, ya masih ingat kisah itu? Terus dia bilang ke temannya, jagung ini nikmat dari Allah loh. Kita harus selesai, harus makannya harus dihabiskan katanya. Ini jagung ini dari Allah. Tuh lihat, Masya Allah. Anak-anak yang sudah mengatakan hal demikian, apakah proses belajarnya sehari 2 hari? Tidak, teman-teman. Proses belajarnya itu bertahun-tahun. Bahkan di tempat kami, hari Jumat kami istimewakan anak-anak untuk mendapatkan hadiah. Silakan ambil kurikulum ini. Jadi jadikan hari Jumat itu menjadi hari istimewa bagi anak-anak. Agar anak-anak paham, oh ini hari Jumat, hari yang istimewa di kalangan kaum muslimin. Anak-anak kita belikan hadiah. Dan di hari Jumat sebelum hadiah dibagikan, salah satu ustazah yang mengumpulkan anak-anak kemudian berkata kepada anak-anak, "Nak, ya biasanya ada buku bintang, ya, dilihat buku bintangnya." Kemudian setelah itu ustazah bilang, "Masya Allah bintangnya bagus, sudah banyak, sudah full." Jadi cara kita mancing anak-anak biar mau ngaji, biar mau belajar itu, ya yang mau setoran nanti dikasih bintang. Jadi mereka punya buku bintang. Nanti di akhir pekan sebelum libur hari Sabtu, ya ustadzanya bilang, "Oh Masya Allah, ini bintangnya full nih, Masya Allah. Karena adik atau kakak sudah belajar sepekan, Masya Allah, sekarang ada hadiah dari Allah." Ya, hadiah dari siapa? Ya, anak-anak langsung serempak tuh, Allah semuanya. Masya Allah. Dan itu setiap hari Jumat, Masya Allah. Apakah pembelajarannya setiap hari Jumat? Tidak. Di setiap hari ketika anak-anak datang, ya, ustazah membiasakan bertanya kepada anak-anak, siapa yang udah sarapan? Ya, bahkan anak-anak itu ustazahnya nggak bilang aja, mereka cerita. Us, tadi aku sarapan sama nasi goreng. Tadi aku sarapan sama telur. Tadi aku sarapan pakai roti tawar, kan gitu ya. Nah, dari situ kita bisa tuh bertanya, dari siapa makanan itu? Dari Allah. Jadi begitu ya teman-teman. Mulai sekarang kita kenalkan Allah sebanyak-banyaknya kepada anak-anak. Ustazah, kalau anak saya sudah besar, misalnya ya, sudah bukan lagi balita, itu bagaimana cara mengajarkannya? Tidak ada kata terlambat. Kita sering-seringlah kita berkata di dalam rumah kita itu berkata begini, "Alhamdulillah nak, bunda hari ini senang gitu ya, mendapatkan nikmat dari Allah berupa A, B, C, D. Ternyata Allah itu baik." Nah, terus saja, Masya Allah ya, Allah itu baik, Allah itu baik gitu ya. Atau misalnya kita
lagi ketemu dengan sebuah problem atau masalah, kemudian Allah kasih jalan keluar. Terus kita bilang kepada anak-anak, ya Allah, alhamdulillah, bunda bersyukur nah, akhirnya Allah menolong bunda, misalnya gitu ya. Subhanallah, anak-anak akan melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan dan orang tuanya ucapkan. Orang tua yang menyandarkan hidupnya kepada Allah sedikit-sedikit ya minta tolong sama Allah, sedikit-sedikit bersyukur kepada Allah, sedikit-sedikit berkata bahwa Allah itu baik, maka saya yakin anak-anak pun akan memiliki tauhid yang baik, iman yang baik, pondasinya kuat. Sebagaimana sebuah pohon yang menjulang tinggi, akarnya tuh kokoh. Dan kita tahu zaman sekarang godaan anak-anak kita di luar rumah itu begitu besar. Nggih mboten ibu-ibu. Belum lagi kalau anaknya udah kuliah. Kuliahnya di kuliah umum, gitu kan ya. Nah, itu semakin luar biasa. Masya Allah, saya senang yang mendengar sebuah cerita dari seorang ibu yang berkata kepada saya, Ustazah, alhamdulillah anak saya sekarang sudah kuliah di perguruan tinggi umum. Dan ternyata di sana luar biasa tantangannya, anak-anak disuruh begini, disuruh begitu, dan alhamdulillah masya Allah saya lihat pondasi dari keluarga ini sudah bagus. Akhirnya ketika anaknya melihat yang bertentangan dengan syariat, kata anaknya, saya lebih memilih dihukum daripada saya melakukan itu, dan Allah tentunya nggak suka ya ketika dia melakukan itu. Berarti masya Allah ini pondasi yang harus disyukuri. Dan ini adalah sesuatu yang semestinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua anak diberikan kekuatan tauhid yang menancap begitu dalam, kecuali anak-anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Maka dari itu tugas kita sebagai orang tua, teman-teman, mulai sekarang perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh minta sama Allah tuh doanya bukan ya Allah, sukseskanlah anakku ya Allah, jadikanlah anakku saudagar kaya ya Allah, enggak. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian doanya Nabi Ibrahim, Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkanlah hamba dan anak-anak hamba, keturunan hamba dari menyembah patung. Itu artinya Nabi Ibrahim sedang menitipkan anak-anak kepada Allah agar Allah kuatkan tauhidnya. Ya. Dan kalau belum bisa bahasa Arabnya, apakah boleh bahasa Indonesia, Ustazah? Boleh. Kita titipkan kepada Allah, ya Allah, Engkau zat yang maha menjaga anak-anak hamba, dimanapun anak-anak hamba berada, ya Allah, berikanlah penjagaanmu kepada anak-anak kami. Dan subhanallah, doa orang tua, wabil khusus ibu itu tembus ke langit, subhanallah. Dan tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada orang tua yang membawakan alat CCTV 24 jam, ada nggak? Kayaknya nggak ada. Ya kalau anak itu pondasinya belum kuat, ya maka akan mudah rapuh dan mudah terpengaruh oleh teman-temannya di luar. Tetapi kalau dari dalam rumah sudah dibekali dengan pondasi iman yang kuat, pondasi tauhid yang kuat oleh kedua orang tuanya, maka biasanya anak ini justru akan mewarnai teman-temannya dengan sesuatu yang baik. Masya Allah. Dan ini yang kita harapkan begitu. Ya. Bergaul dengan siapapun di luar sana, ya, maka di antara yang kita harapkan anak-anak kita mewarnai teman-temannya dengan sesuatu yang baik, bukan anak-anak kita yang terwarnai. Dan hasil itu didapatkan oleh orang tua bukan dengan instan gitu. Dari anak-anak masih kecil sudah diajarkan, nak, kalaupun ibu nggak melihat, ayah nggak melihat, Allah lihat, malaikat mencatat. Nah, terus kita sounding. Insya Allah apa yang kita terus ajarkan, insya Allah biidnillahi ta'ala masuk ke telinga anak kita, dan itu menjadi bekal untuk masa depan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga anak-anak kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang amanah, dan semoga Allah jauhkan anak-anak kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian di sini Syekh Abdul Razak juga berkata,
Ada banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya menanamkan akidah yang lurus dan keimanan yang benar ke dalam jiwa anak-anak sejak usia dini. Sebagaimana dalam wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, saat ia menasihati anaknya, Luqman menegaskan pentingnya pondasi ini. Bahkan hal pertama yang ia sampaikan kepada anaknya berkaitan dengan tauhid. Apa kata Luqman kepada anaknya? Luqman berkata, "Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim." Orang tua yang mau membersamai anak-anak itu harus paham dulu tentang nasihat Luqman. Jangan sampai kita mau nasihati anak kita tapi kita juga nggak paham apa yang ada di dalam surah Luqman ini. Berarti tugas kita teman-teman menjadi orang tua yang belajar kembali tentang ada apa di balik nasihat Luqman. Luqman itu menasehati anaknya dengan cara seperti apa dan isinya itu apa saja kita pelajari. Karena sesungguhnya Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran itu bukan hanya untuk dihafal, tapi Al-Quran itu untuk ditadabburi. Kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla jauhkan kita semuanya dari menyekutukan Allah. Baru kemudian kita arahkan anak-anak kita pun untuk tidak menyekutukan Allah. Apa kata Luqman? Ya bunayya. Kata para ulama, ya bunayya itu artinya wahai anakku. Dan kata-kata ini adalah kata-kata yang paling lembut dalam bahasa Arab. Ya, jadi ada kata anakku dalam bahasa Arab itu waladi. Waladi, ibni, ya itu anakku. Tetapi bunayya itu lebih lembut lagi. Mungkin kalau bahasa Jawa itu Jawa kromo nih. Jawanya Jawa level alus. Ya, bukan yang Jawa kasar, bukan. Ya, tapi Jawa alusan gitu ya, Masya Allah. Jadi Luqman berkata, ya bunayya, wahai ananda, mungkin ya, wahai ananda gitu ya. La tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Dan kita tahu orang-orang yang menyekutukan Allah kemudian belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika wafat, maka Allah berhak memasukkannya ke dalam neraka. Dan orang-orang yang dia berbuat syirik kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Tapi masalahnya kita nggak tahu ya apa yang dilakukan oleh diri kita dan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Maka kita perbanyak doa lagi teman-teman. Ya, senjatanya kita ini selagi kita yakin ada Allah, maka berdoa minta sama Allah. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan syirik ini, dengan menyekutukan Allah? Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam, atau wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mau ditulis? Boleh. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, saya ulangi. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Nanti diulangi dari awal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, kita memohon kepada Allah. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Berarti kita percaya, ya, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu,
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun, meminta ampun kepada Allah, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Saya ulangi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, sedangkan aku mengetahui. Dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya berarti hadisnya sahih dan bisa diamalkan. Jadi nanti setelah kajian ini teman-teman buka lagi, ya. Ya Ustazah, kapan kita membacanya? Sesering mungkin. Ya namanya doa itu kalau Allah kasih petunjuk kita untuk membaca, ya berarti kita baca. Jadi sekali lagi teman-teman bahwa kita selagi ada hidayah, petunjuk Allah kepada kita untuk berdoa, maka berdoalah. Ya, jangan menunggu nanti berdoanya pas qiyamul lail. Belum tentu Allah sampaikan kita kepada qiyamul lail. Nanti berdoanya di sujud ketika sholat, belum tentu Allah sampaikan kita kepada sujud untuk sholat kembali. Maka kapanpun Allah berikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk berdoa, berdoalah. Dan di antara doa yang diprioritaskan adalah doa yang tadi teman-teman tulis. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk tidak menyekutukan Allah, maka orang ini menjadi orang yang paling bahagia. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan syafaatku. Di mana orang-orang ini dia jujur kepada Allah. Dia bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya. Bahkan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang bisa menjauhkan seorang hamba dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala ada seorang hamba diwafatkan dengan kalimat ini, mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Masya Allah ya, ketika kita itu diberikan kehidupan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari berbuat syirik, dijaga oleh Allah dari perbuatan menyekutukan Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena pintu surga itu terbuka lebar, ibu-ibu. Namun sebaliknya, wal'iyadzubillah, kalau ada seorang hamba ternyata dia menyekutukan Allah, ya padahal dia tahu ilmunya, tahu bahwa Allah itu Ar-Razzaq, dat yang memberikan rezeki, tapi ternyata mencari ya ikhtiar dengan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla larang, bahkan itu sesuatu yang menyekutukan Allah, maka dia terjebak ke dalam jerat-jerat syaitan. Ya, karena setan itu, setan nirrojim ya. Itu ketika menggoda anak Bani Adam itu bertahap. Dan godaannya akan berbeda-beda. Di antaranya mereka menginginkan anak Bani Adam untuk jauh dari Allah. Bagaimana caranya menggoda anak Bani Adam? Di antaranya juga mereka menjadikan anak Bani Adam ini lupa kepada Allah agar tidak meminta kepada Allah tapi meminta kepada selain Allah. Makanya hati-hati. Bagi kita orang-orang berilmu ya yang sudah sering datang ke majlis ilmu, para thalibul ilm terkadang menyepelekan hal ini. Ustazah, insyaallah saya nggak berbuat syirik Ustazah. Insyaallah saya sudah ngaji 4 tahun 5 tahun. Belum tentu teman-teman. Ya subhanallah. Terkadang kalimat yang keluar dari lisan kita itu ternyata kalimat yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk banyak-banyak berdoa dengan doa ini agar Allah selamatkan kita semuanya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya teman-teman yang menjadi bahan renungan kita, kenapa syirik itu disebutkan oleh Luqman bahwa sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar? Ada yang tahu jawabannya? Yo,
kenapa syirik itu disebutkan oleh Luqman sebagai sesuatu kedoliman yang besar? Yuk, angkat tangan. Siapa yang mau coba jawab? Masya Allah, monggo Bu. Sudah dapat hadiah belum hari ini? Belum, ya. Bu Desi atau ya? Oh iya. Silakan Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah. Karena menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah. Apa kaitannya? Kenapa syirik disebut sebagai kedoliman? Apa sih arti dolim, Bu Desi? Nah, itu dulu. Zalim itu kita tidak percaya dengan Allah. Itu namanya kufar, kafir. Ya, bukan itu. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Allah, orang-orang kafir, gitu ya. Gimana? Pas atau mau coba lagi? Pas. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, oke. Semoga Allah berikan pahala untuk Bu Desi. Ada lagi yang mau coba? Nah, ini Masya Allah semangat ini. Ya, ini dulu yang pakai kacamata ya. Monggo silakan. Mencoba menjawab Ustaz. Oh iya, Masya Allah udah bangun beliau. Namanya siapa Bu? Boleh perkenalan diri dulu ya. Anak kita semua bersaudara pengen tahu. Ya. Assalamualaikum, dengan saya Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak atau Ibu? Ibu Oh ya, Bu Anita dari mana? dari Minggir Sleman. Minggir Sleman. Masya Allah. Ibu langsung bilang minggir mana ya gitu. Minggir berarti minggir. Mana tuh? Godean. Godean ya, Godean. Masya Allah, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Bu Anita yang telah jauh-jauh datang dari Minggir. Berarti Minggir itu memang minggir gitu ya, minggir. Monggo Bu Anita silakan. Karena syirik itu saya mencoba menjawab aja ya Ustaz. Nggih, mboten napa-napa. Bentuk kedoliman sama Allah. Nggih. Menempatkan yang seharusnya hak Allah sebagai pencipta, sebagai penentu takdir itu digantikan dengan hal lain. Baik, masuk. Atau ada lagi? Ya, Misalnya Allah yang telah memberikan makan. Tambahkan boleh. itu jadi pencipta, pemberi rezeki itu kan semuanya haknya Allah. Tapi seakan-akan kalau dengan syirik itu kita menggantikan Masya Allah. dengan makhluk atau ciptaan Allah. Masya Allah, betul jawabannya Bu Anita. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mana hadiahnya panitia? Masya Allah, ini hadiahnya dari Allah. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Jazakillah khair. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, jawaban dari Bu Anita sudah betul. Ya, dan saya tambahkan sedikit. Kalau kita pengen mengajarkan dengan bahasanya anak-anak, maka kita coba menyederhanakan kalimat. Misalnya kita bilang begini ke anak-anak, "Nak, kenapa syirik itu termasuk kedoliman yang besar?" Ibu contohkan ya, ibu contohkan. Seumpama nih, misalnya ada temenmu baik banget sama kamu. Tiap hari kamu dikasih hadiah. Ya, hari Senin temennya bawa pensil, hari Selasa bawa mainan, hari Rabu bawa kue, hari Kamis bawa apa lagi? Permen gitu, jangan permen deh. Bawa hadiah gitu ya. Hari Jumat juga bawa hadiah. Tuh sepekan tuh Masya Allah bawa hadiah. Ibu mau tanya, ya, kamu berterima kasihnya sama teman A yang suka kasih kamu hadiah atau kepada teman B yang nggak pernah kasih hadiah? Pasti arah kita jawab apa? Ke A yang suka ngasih hadiah, Bu, kan dia baik ke aku, gitu kan ya. Nah, kalau ya adik atau kakak rasa terima kasihnya kepada si B, berarti kan tuh salah menempatkan gitu loh. Si A kecewa enggak? Pasti kecewa. Kalau dia tahu loh, kok temanku malah terima kasihnya ke B, aku udah baik gitu kan. Sama, Allah juga kecewa. Kalau selama ini Allah kasih kita makan, kita dikasih minum, kita dikasih berbagai macam kenikmatan, udara yang segar, kita dikasih air bersih, ya. Saudara-saudara kita yang di Aceh sampai sekarang ada yang belum menemukan air bersih, ya, ada yang belum menemukan rumah untuk tempat tinggal, Allah kasih ke kita tempat tinggal. Tapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Tapi kita nggak mintanya sama Allah. Allah kecewa. Nah, begitu ya. Jadi bahasanya disederhanakan. Boleh, silahkan. Ya.
Dan Masya Allah ya teman-teman, anak-anak itu Masya Allah ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu dari hati kepada anak-anak kita, pasti sampainya juga di hati anak-anak. Jadi kalau ke anak-anak itu bahasanya bukan dalil ya, qala Allahu azza wa jal gitu ya. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Nah, anak zaman sekarang nggak masuk itu ya. Ya. Boleh kita berikan kata-kata yang lebih sederhana kepada anak-anak kita agar anak-anak kita bisa mencerna apa yang kita ucapkan kepada mereka. Baik. Kemudian di halaman selanjutnya, sebagaimana Allah kabarkan tentang penyesalan kaum musyrik pada hari kiamat, ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka berkata dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Apa kata mereka? Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sungguh kami dahulu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, karena kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Subhanallah. Ya, betul. Jadi orang-orang kaum musyrikin yang mereka ketika berada di zamannya, mereka orang-orang kaum musyrikin itu percaya sebenarnya bahwa Allah itu zat yang maha memberikan rezeki. Mereka percaya. Mereka tahu bahwa Allah yang menurunkan hujan. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu syiriknya itu bukan di rububiyah, tapi di uluhiyah. Artinya apa Ustazah? Begini, ketika kita percaya bahwa Allah zat yang maha menciptakan, Allah zat yang maha mengatur segala apa yang ada di muka bumi ini, berarti kita itu sedang percaya kepada Allah dengan tauhid namanya rububiyah. Apa teman-teman? Rububiyah. Ya. Namun orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menjadikan patung-patung yang ada menjadi tandingannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah patung-patung sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, di mana ada orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya muslim, tapi ternyata untuk mencari penglaris dagangan larinya bukan minta sama Allah, tapi larinya kemana? Dukun. Subhanallah. Diuji sakit oleh Allah, nggak percaya kalau Allah maha penyembuh, larinya kemana? Larinya ke orang pintar, katanya ya. Katanya betul, orang pintar atau paranormal. Subhanallah. Bahkan orang zaman sekarang mau hajatan bukan minta agar Allah memberikan kelancaran, kemudahan, tapi yang dipanggil pawang hujan. Bahkan di zaman sekarang, zaman yang sudah modern ini, ada masyarakat yang masih mempercayai biar tidak diturunkan hujan oleh Allah, pakai sapu lidi ditancapkan. Itulah Masya Allah macam-macam. Ya. Atau zaman sekarang anak bayi baru lahir owe, ya, ditaruh di ayunan, atasnya dikasih bawang merah, bawang putih, cabai. Masih ingat enggak? Itu kalau dipikir secara logika, terus anak bayinya mau ngapain gitu kan ya? Masa yo nggak bisa gitu kan? Tapi kira-kira masih ada nggak yang melakukan itu? Masih. Ya terutama wabil khusus di kampung-kampung. Ya. Apa kaitannya dengan digantungkan itu bawang-bawang? Nah, mereka meyakini biar tidak diganggu makhluk halus. Padahal yang menciptakan makhluk halus siapa? Allah. Berarti yang menjaga bayi ini agar tidak diganggu oleh makhluk halus siapa? Allah. Ya Masya Allah ibu-ibu. Masya Allah. Jadi subhanallah, negeri kita yang tercinta ini, ya negeri Indonesia Raya, ya Masya Allah, kita panjatkan doa-doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuk segenap kaum muslimin wabil khusus, ya agar mereka tidak terjatuh ke dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
Baik, karena orang yang menyekutukan Allah pasti akan menyesal di hari kiamat nanti. Kemudian di antara wasiat Luqman kepada anaknya adalah mengingatkannya tentang muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Luqman berkata kepada anaknya, apa kata Luqman dalam surah Luqman ayat 16? Luqman berkata, Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Lihat, apa kata Luqman? Wahai Ananda, jika ada sesuatu perbuatan mithqala habbatin min khardalin seberat, kalau di sini disebutkan khardal itu biji sawi. Padahal sebenarnya khardal itu lebih kecil dari biji sawi. Bahkan ada ulama yang menjelaskan kalau tangan kita diletakkan di sebuah pasir, kemudian kita angkat tangan kita, ada sisa-sisa pasir di tangan, nah itu khardal. Ya, coba debu, sisa-sisa debu dan biji sawi, besaran mana? Besaran debu, biji sawi. Berarti artinya apa? Artinya apa yang dilakukan oleh diri kita sebagai hamba Allah, walaupun ya itu adalah sesuatu yang remeh-temeh. Misalnya contoh, kita lagi jalan, lihat ada batu di depan. Kita tahu kalau kita nggak menyingkirkan maka akan mengenai saudara kita yang lewat setelah kita singkirkan. Itu sesuatu yang bagus. Ya. Hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu yang harus kita berikan apresiasi kepada anak-anak kita. Jadi kita berkata kepada anak kita, nak, kalau kamu berbuat kebaikan, seberapa kecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, maka pasti Allah akan berikan balasan. Dan sebelum Allah berikan balasan di akhirat nanti, maka kita sebagai orang tua boleh memberikan rapot terbaik bagi anak kita dengan penilaian yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh guru-guru di sekolahnya. Rapotnya bentuknya apa, Ustazah? Rapot kebaikan. Masya Allah. Rapot apa, ibu-ibu? Kebaikan. Yuk bismillah, yuk dicoba yuk. Semoga Allah mudahkan kita semuanya, ibu-ibu. Ya, jadi mulai sekarang kurikulum keluarga kita itu diantaranya anak-anak, terutama anak-anak ya, wabil khusus ya, yang masih dalam tahap belajar. Kalau penghuni rumah ini, misalnya ya, satu rumah ini, kalau yang sudah melakukan kebaikan, berdoalah kepada Allah agar Allah menerima kebaikan tersebut. Berdoa dulu, ya. Kemudian boleh nanti lapor ke ibu, Bu, alhamdulillah tadi aku udah menolong temen. Bu, alhamdulillah tadi aku udah nolong kucing yang masuk ke dalam jurang, misal jurang, masuk ke got gitu ya. Bu, tadi saya apalagi ambilkan minum buat temenku. Nah, itu tuh dikasih nilai tuh. Bagus, nilai bintang atau nilai 100 ya. Nilai lagi. Oh, Masya Allah, itu boleh, silahkan. Ya, jadi anak-anak merasakan bahwa kebaikan yang dilakukannya itu dapat apresiasi dari kita. Anak-anak yang sudah penuh tangki cintanya dari kita, apalagi memang yang anak-anak itu modelnya itu senang diapresiasi. Kan setiap orang itu berbeda-beda tangki cintanya, ya. Dan biasanya anak-anak memang senang diapresiasi. Ada anak-anak yang nggak senang diapresiasi, ada nggak? Ada, tapi jarang. Ya, jadi nggak ngaruh gitu loh. Kita mau bilang rapot atau apa ya dia cuek aja gitu. Berarti mungkin bahasa cintanya bukan itu. Nah, anak-anak yang sering diapresiasi dan memang bahasa cintanya adalah suka diapresiasi, maka insya Allah dia tumbuh menjadi orang yang nggak butuh validasi. Jadi maaf-maaf kata ya. Kalau kata anak saya maaf-maaf kata ya. Dia udah hafal ya. Jadi anak saya kalau mau bilang sesuatu yang mungkin menyakitkan orang lain atau apa itu dia bilang maaf-maaf kata ya gitu. Maaf-maaf kata ya ibu-ibu. Kalau ada ya orang tua ya sudah sekelas orang tua loh ya,
butuh divalidasi oleh orang gitu ya. Mungkin masa kecilnya memang nggak pernah diberikan apresiasi oleh orang tuanya. Ya. Jadi memang tugas kita itu nggak apa-apa, berikan apresiasi. Alhamdulillah, ibu bangga nak. Ya hari ini Masya Allah anak laki-laki sholatnya di masjid jempol 2. Masya Allah. Anak-anak ini paling seneng sekali. Dikasih jempol gitu aja udah seneng. Ya, saya biasa kalau ngobrol sama anak-anak itu, ya dengan anak-anak di satu itu, siapa tadi yang sudah berbuat baik? Aku, ngapain tadi? Ayo. Tadi aku beresin mainan. Masya Allah, jempol 2. Terus ketawa-tawa, ya senyum. Wah ini Masya Allah. Memang fitrahnya begitu anak-anak. Ya, jadi sering-seringlah berikan apresiasi kepada anak-anak ketika mereka berbuat kebaikan. Maka kata Luqman berkata bahwa ya ketika kamu melakukan perbuatan ya dan berada di dalam batu, di langit, di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail lagi Maha teliti. Jadi di sini Allah menyebutkan latifun khabir. Itu punya makna yang berbeda. Latif itu maha detail, khabir maha teliti. Dan teman-teman, Allah itu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, makna latif maha lembut, ya latif itu lembut, khabir itu maha teliti, maka kita bisa mengambil kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ada satu buku, kalau teman-teman mau belajar tentang nama-nama Allah yang indah, ada buku Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala yang judulnya Mengenal Nama-nama Allah yang Indah. Itu ada sudah di bahasa Indonesia kan, insyaallah. Ya, atau kalau mau mendengarkan kajian-kajian ustadz-ustadz juga ada membahas tentang kitab Asmaul Husna Syekh Abdul Razak. Kata beliau, di antara kisah bagaimana Allah itu latif, bagaimana Allah itu maha lembut, di dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, Allah mengatur sedemikian rupa bagaimana Nabi Yusuf akhirnya harus berpisah dengan ayah tercintanya. Dan Allah jadikan di penghujung kisah tersebut, Allah kumpulkan bersama-sama Nabi Yusuf beserta keluarga besarnya dengan keadaan yang lebih baik. Nah, jadi dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Kita dari sini bisa belajar dari ayat ini bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang maha teliti ketika melihat apa-apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka kita katakan kepada anak kita, nak, walaupun ibu dan ayah tidak melihatmu, tapi ingat Allah melihatmu. Tapi ingat malaikat akan mencatat perbuatanmu. Nah, bab muraqabah ini teman-teman harus kita pelajari dulu baik-baik, baru kita praktekkan pada diri kita sebagai orang tuanya, baru kemudian setelah itu kita arahkan anak-anak kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak yang sudah merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan berhati-hati dalam berucap dan berhati-hati dalam bertindak. Akan ada rasa takut kepada Allah manakala dia melanggar syariatnya Allah. Ya, dia mau pulang, ya kita jemputnya terlambat, terus diajak oleh laki-laki, anak kita perempuan misalnya, diajak oleh teman laki-lakinya, ayo ya tak boncengin ya, ke rumah. Kira-kira anak perempuan yang tahu bahwa Allah Maha melihat mau nggak kira-kira? Nggak usah, terima kasih gitu ya. Nanti saya tunggu aja gitu ya. Tunggu ibu, tunggu bapak, tunggu ayah yang mau jemput gitu ya. Dia takut. Dia akan mengatakan, nanti gimana kalau ya ibu kesini, kalau ayah kesini. Nanti kalau saya ikut bonceng sama fulan itu, Allah melihat aku dan Allah nggak suka. Mesti itu menjadi pondasi utama itu pada diri anak-anak. Masya Allah. Jadi sebenarnya teman-teman, kurikulum dasar dalam membersamai anak adalah bagaimana menjadikan diri kita dan anak-anak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri tidak akan mungkin berselingkuh dengan laki-laki di luar sana yang bukan mahramnya kalau dia tahu bahwa Allah itu zat yang maha melihat. Seorang istri tidak mungkin menulis sebuah pesan kepada laki-laki di luar sana untuk curhat ya kesehariannya walaupun suaminya tidak melihatnya, karena dia tahu bahwa Allah zat yang maha melihat. Subhanallah.
miris ibu-ibu zaman sekarang. Ya, di antara para wanita, wabil khusus para muslimah, itu ada yang mereka merasa aman, ya, ketika suaminya tidak ada di rumah, tapi wal iyadzubillah bermain dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha melihat kita semuanya, dan katakan pada diri kita bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semuanya dicatat baik-baik di dalam buku amalan kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, terakhir di halaman 10 ini hadisnya cukup panjang, Mbak. Kalau saya paksakan hari ini untuk dibahas, sepertinya tidak cukup waktunya. Ya, jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang tanggal berapa coba? Ntar saya lihat dulu kalender. Ya, udah Ramadan belum ini ya? Sebentar. 9. Oke, insya Allah masih bisa bertemu. Sekali lagi berarti ya, insya Allah. Ya, biidnillahi ta'ala. Baik, nanti kita insya Allah selesaikan hadis yang panjang ini, biidnillahi ta'ala. Karena ini harus disyarah atau harus dijelaskan per detail gitu ya, insya Allah. Begitu ibu-ibu, teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada sesuatu yang kurang, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa kembali. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.